Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Satria Bayu. Di video kali ini, saya akan memberikan informasi tentang penyeduhan kopi yang sangat sederhana dan salah satu teknik seduh ala Nusantara atau khas Indonesia yang pasti, yaitu metode seduh tubruk. Nah, siapa yang tidak mengenal kopi tubruk? Mungkin hampir semua orang mengetahui apa kopi tubruk. Nah, yaitu adalah salah satu metode seduh khas Nusantara asli Indonesia yang sangat mudah sekali untuk penyeduhannya. Tapi ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum kita menyeduh kopi dengan metode seduh tubruk. Yang pertama adalah kita harus tahu jenis kopi yang akan kita seduh. Ada dua jenis kopi yang ukuran grisesnya yang berbeda, yaitu pertama adalah halus dan kasar. Mungkin kita di rumah nggak punya grinder, kita pesan ke salah satu coffee shop, kemudian di coffee shop tersebut kopi sudah digiling. Kebetulan kopi yang kita dapat adalah kopi yang halus atau kopi yang kasar. Nah, bagaimana penyeduhan yang benar supaya menghasilkan cita rasa yang pas dan enak ketika dinikmati? Nanti kita akan praktekkan penyeduhan kopi tubruk yang baik dan nikmat. Ya, itu pertama grinses, yang kedua adalah suhu air. Nah, suhu air ini juga salah satu penunjang atau penentu kopi itu nikmat saat dinikmati, nikmat saat kita minum. Suhu air ini adalah salah satu penentu kopi nikmat saat kita nikmati. Nikmat saat kita nikmati. Nikmat saat kita minum ya pasti, yang jelas ya. Kalau kita menyeduh kopi di bawah suhu 85 derajat, maka kopi akan terjadi under ekstraksi. Namun sebaliknya, kalau kita menyeduh kopi dengan suhu di atas 95 derajat, maka kopi akan terjadi over ekstraksi. Nah, contoh kecil seperti ini, satu gambaran. Kalau kita lagi masak, kemudian api kita besar, secara otomatis masakan kita akan cepat matang. Dan yang pasti kok masakan kita akan cepat gosong. Nah, gambarannya seperti itu. Sama juga di kopi, kalau kita pakai suhu yang sangat tinggi, maka kopi akan over ekstraksi. Dan sebaliknya, kalau kopi kita seduh dengan suhu di bawah 85 derajat, maka kopi akan under ekstraksi. Maka rasa kopi tidak akan sempurna. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab ketika kita minum kopi, kemudian kita kembung. Karena banyak beberapa orang juga masih menggunakan air dispenser yang di mode panas untuk menyeduh kopi. Padahal air dispenser itu di mode panas tidak sampai di suhu 85 derajat, paling kurang lebih antara 60 sampai 70 derajat. Oke, itu. Kemudian yang ketiga adalah rasio. Nah, rasio ini juga salah satu penentu kopi nikmat dan tidaknya. Rasio yang ideal itu antara 1:10 sampai 1:15 atau 16. Tapi itu dikembalikan ke masing-masing selera kita. Nah, kalau pengen kita kopi itu lebih kental dan lebih strong, maka kita pakai rasio 1:10 sampai 1:20. Kalau pengen kita kopi itu ideal, maka kita bisa pakai suhu 1:13. Nah, kalau kita pengen kopi yang tidak terlalu strong dan lebih santai untuk dinikmati, kita bisa pakai bisa pakai rasio 1:15 atau sampai 1:16. Ya, artinya rasio itu adalah 10 gram kopi, misal 10 gram kopi, air yang kita pakai kalau 1:10 itu adalah 100 ml. Nah, kalau kita pakai rasio 1:13, maka dengan persentase kopi 10 gram, air yang kita gunakan yaitu 130 ml atau 130 gram kalau pakai timbangan. Nah, kalau pengen kopi lebih strong lagi, maka rasio kita kecilkan.
kita pakai rasio 1:10. Nah, 10 gram kopi, 100 mili atau 100 gram air. Oke, kopi yang saya pakai untuk praktek seduh tubruk ini adalah Halu Jas Arabica dari Bandung, Jawa Barat, dari miliknya Kopi Wangi. Oke, langsung aja kita praktek seduh tubruk. Cek this out. Kopi yang saya pakai kali ini untuk membuat kopi tubruk adalah Arabica Gewürztraminer Halu Jas. Ini adalah kopi dari Kopi Wangi. Yaps. Kopi ini prosesnya honey. Nah, tapi kali ini saya akan hanya mempraktekkan bagaimana cara untuk menyeduh kopi yang benar dan ideal, yang pastinya rasanya mantap. Kita siapkan dulu. Saya akan siapkan 2 gelas. Oke, ini gelas ukuran kalau diisi air penuh 130 ml. Saya akan menyeduh dengan rasio 1:13. Selebihnya mungkin sesuai selera teman-teman. Nah, biasanya sebelum saya menyeduh kopi, saya selalu membasahi gelas terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk menghangatkan gelas. Yang kedua, yang terpenting itu adalah untuk membersihkan gelas. Barangkali gelas ada kotoran atau bakteri apa, seperti itu. Oke. Dan di sini air sudah saya panaskan di 95 derajat. Nah, saya pakai suhu 95 derajat. Dan saya sudah menggiling kopi dengan 2 green zest yang berbeda. Yang ini adalah green zest yang kasar. Oke. Seperti ini. Nah, terlihat kasar. Dan yang kedua itu dia lebih halus. Nah, teksturnya lebih halus dari kopi yang pertama tadi. Oke, saya dekatkan. Seperti ini. Sangat jelas sekali perbedaan untuk green zest kopi. Nah, saya akan mempraktekkan secara langsung untuk penyeduhan kopi yang benar. Oke, saya akan menyeduh kopi yang pertama dulu, yaitu yang green zest kasar. Setelah gelas dibasahin, kemudian kopi dituang, saya melakukan pouring pertama, yaitu 2-3 kali berat kopi. Tadi saya pakai kopi 10 gram. Jadi saya basahi terlebih dahulu dengan metode bypass pouring. Oke, tujuannya adalah untuk mengekstraksi kopi supaya lebih maksimal. Bagaimana dengan ketika kita menyeduh langsung menuangkan air secara keseluruhan? Tidak jadi masalah. Tapi saya di sini mempraktekkan penyeduhan kopi secara bertahap. Tuangan air pertama adalah untuk mengekstraksi kopi awal. Setelah dituang, kopi didiamkan selama 10-20 detik, lalu dituang air lagi. Oke, mau diratakan juga boleh, bebas. Oke, sampai air penuh ini adalah totalnya 130 ml. Kemudian yang ini, yang kedua adalah kopi yang ukuran gilingnya dia lebih halus. Oke, langsung aja. Upayakan ketika menuang air, kopi benar-benar terbasahi dengan rata. Oke, sama, diamkan selama 10-20 detik. Bisa dibantu juga dengan digoyang. Setelah 10 atau sampai 20 detik, maka kemudian dituang.
Oke, sangat simpel sekali. Jadi dari segi tekstur kopi berbeda yang pastinya. Nah, yang ini adalah kopi yang dengan green zest yang kasar, yang ini green zest yang halus. Secara tampilan, secara display dia berbeda. Kalau yang kasar dia ada beberapa partikel kopi yang masih mengambang di permukaan air. Kalau yang halus dia sudah terekstraksi secara maksimal sehingga kopi berada di dalam dasar air. Oke teman-teman, itu adalah hal yang paling sederhana ketika kita menyeduh kopi. Jadi ada beberapa elemen penting sebelum kita menyeduh kopi, yaitu saya ulangi lagi, ada beberapa hal penting sebelum kita menyeduh kopi untuk menghasilkan rasa yang kompleks dan enak. Itu yang pertama adalah green zest, kemudian suhu air yang kita gunakan, yang ketiga adalah rasio. Baik teman-teman, rasio itu adalah menjadi salah satu selera kita ketika kita meminum kopi. Mau kita pingin kopinya lebih santai atau tidak terlalu kental, kita bisa pakai rasio yang 1:15, 1:16. Kalau kita pengen kopi yang lebih kental dan lebih strong, kita pakai rasio antara 1:10, 1:12, 1:13. Lebihnya dikembalikan kepada selera teman-teman. Nah, setelah kopi kita terseduh tadi itu, kita diamkan beberapa menit, antara 4-5 menit supaya suhu turun, baru kita bisa nikmati kopi. Dan selain kopi didiamkan selama 4-5 menit itu tujuannya adalah untuk lebih sempurna lagi kopi terekstraksi. Ini adalah kopi green zestnya, dia kasar. Kopi yang pertama kita coba. Karena kopi yang saya seduh ini adalah dari Gunung Halu, Jawa Barat. Kopi ini memiliki karakter banana. Kemudian ada kayak nangka tapi yang terlalu matang. Dengan rasio 1:13 menurut saya itu adalah rasio yang pas. Tidak terlalu strong, nggak terlalu watery. Ini kopi yang green zestnya kasar. Dan yang kedua adalah kopi yang green zestnya halus. Kita coba. Dia lebih kuat daripada green zest yang kasar. Jadi itu pembedanya. Apa bedanya kopi yang green zestnya halus dan kasar? Seperti yang saya jelaskan tadi ketika brewing, bahwasanya kalau kopi yang green zestnya halus, dia mudah terekstraksi, itu pasti. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ingin nyoba kopi yang saya seduh, Arabica Halu Jazz ini, kamu bisa cek di link deskripsi di bawah. Kamu tinggal klik linknya, kamu langsung menuju ke store Kopi Wangi. Oke, terima kasih sudah mensupport video ini dengan cara subscribe dan share. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Salam Kopi Nusantara.